وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiru sadat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Nurul Amal kaum ibu al-mukarramah Ibu Nur Aini bersama para pengurus. Alhamdulillah sudah lama tidak kelihatan Ibu Hajah Sururi habis berangkat ibadah haji. Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah menjadi hajah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita menyusul ya Bu ya. Kita menyusul baik nanti kita umroh atau haji, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan panggilan Nabi Allah Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para ibu yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Ibu-ibu, jadwal pelajaran kita di masjid ini sudah banyak perubahan, banyak waktu yang dirubah-rubah. Pertama-tama kita taklim kalau nggak salah sore ya, sore ba'da asar. Kemudian diusulkan ba'da maghrib enggak? Ba'da isya. Kemudian saya minta perubahan lagi pagi. Tapi segini mah alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, karena hari ini kan ada yang MC, bertepatan jadi MC, yang cucu. Oh kalau pagi. Iya. Oh gitu. Biasanya gitu kan anak-anaknya pada kerja. Sekarang neneknya. Oh, jadi yang malam-malam itu bisa-bisa enggak yang biasa kita malam ngaji? Juga sih, karena ada yang meninggal juga. Oh iya. Tapi enggak MC kalau yang malam kalau kita ketemu. Enggak. Yang MC itu kan kalau bukan kan kita ngaji nih malam nih. Ya. Orang-orangnya kan beliau gitu. Rata-rata MC enggak? Enggak, karena ya udah pada datang. Udah enggak MC. Anak-anaknya udah pada datang. Bukan maksudnya ngomong cucu maksudnya. Maksudnya mereka ini ada tugas MC enggak gitu. Iya. Maksudnya pagi. Maksudnya pagi bukan malam. Ya sebagian ada beberapa orang, tapi sebagian sih nggak ada. Gitu. Ini belum ada cucu. Cucunya ada pada gede-gede. Tapi memang kalau kebetulan pas ngajinya ada cucu, jadi nggak apa-apa cucu. Nggak apa-apa. Di bawah juga nggak apa-apa. Iya. Liar ya cucunya ya. Tapi memang kalau di bawah khawatir karena ini di masjid. Iya. Karena kecuali pakai pampers ya. Kalau lari-larian kan dia apa sih tes gitu ya. Kalau yang belum disunat. Oh iya. Yang belum dikhitan itu rawan sekali kalau di masjid. Kira-kira bertahan enggak nih kalau pagi ya? Nanti kita lihat aja ya. Kalau bisa bertahan, insya Allah lanjut pagi gitu ya.
Iya, maksudnya kita coba terus gitu. Mudah-mudahan komitnya di waktu pagi nih Bu ya. Karena apa ibu-ibu, ternyata pas saya minta kepada Bu Nur untuk pagi, Bapak pun ada tugas setiap hari Kamis ke pondok. Dimintakan untuk mengajar di perguruan tinggi. Alhamdulillah, berarti kan saya kalau malam nggak ada yang nganterin ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini bertahan di pagi hari. Biar saya kalau malam bisa-bisa saya minta jemput ya. Atau berhenti malah. Saya hampir-hampir begitu tuh. Hampir-hampir saya, Allah apa berhenti aja saya mintanya gitu ya. Malam tuh kayaknya malam tuh udah lemes gitu Bu. Udah lemes, udah ngantuk gitu. Kalau ngaji malam terus Ya. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah nih ya ngaji di waktu pagi, kecuali kalau ada uzur gitu. Itu mah lain lagi. Kalau uzur mah enggak siang, enggak malam, enggak pagi. Ya sudah ibu-ibu, kita mulai ya pelajaran kita ya. halaman berapa Bu Haji? Halaman 19. 19. Halaman 19 Al-Arkanu. Kalau nggak salah tuh ya. Kemarin kita bicara masalah sakatat. Sakatat itu diam sebentar. Saktah, iya. Kalau baca Quran ada istilahnya saktah. Ternyata di dalam sholat pun ada istilahnya saktah. Jamaknya sakatat gitu ya. Nah, jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, diam sebentar baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus setelah baca doa iftitah ada saktah lagi. Untuk apa? Untuk melanjutkan pembacaan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ada saktah lagi untuk melanjutkan baca surah. Setelah surah ada saktah lagi. Jadi enggak itu kan jadi terburu-buru ya. Nah, itu adalah hikmah buat kita. Jadi ada sakta. Sekarang ibu-ibu bicara masalah tumak-ninah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arkanu 19 baris 2. Ya. Ini ada enggak? Ya. Belum ketemu ini nih. Tadinya mau dikasihin ke ibu. Oh, ini dia. Siapa yang belum yang enggak pegang? Ini dia. Ah, ini. Matanya si awas. Enggak, ini sama Yang itu halaman berapa ya? Mana dia? Nih. Al-Arkanul Lati. Al-Arkanul Lati. Ayo. Al-Arkanul Lati Tulzamu fiha at-tuma'ninatu arba'atun ar-ruku'u wal i'tidalu was-sujudu wal julusu bainas sajdataini at-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harkatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Al-arkanul lati tulzamu fiha at-tuma'ninatu arba'atun. Bermula apa Ibu? Bermula segala rukun yang mesti padanya diam itu empat. Pertama ar-ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu bainas sajdataini. Ayo coba. Pertama
ruku, dan kedua i'tidal, dan ketiga sujud, dan keempat duduk antara dua sujud. Iya, jadi ibu-ibu kita sekarang bicara mengenai tumak-ninah. Kita baca dulu semuanya ya. At-tumak-ninatu hiya sukunun ba'da harkatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Apa itu at-tumak-ninatu? Artinya tumak-ninatu itu diam, terus sesudahnya bergerak dengan sekira-kira diam tetap oleh tiap-tiap anggota pada tempatnya dengan sekedar subhanallah. Jadi ibu-ibu tumak-ninah itu diam. Tadi juga saktah diam. Ya. Kalau saktah ibu-ibu adanya di bukan lagi baca Quran. Lagi sholat. Iya, lagi sholat. Ini lagi sholat, ada istilah saktah, ada istilah tumak-ninah. Ini saktah ini masuk ke dalam hukum sunnah. Ya. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak langsung amin, enggak. Berhenti dulu, amin. Nah, itu istilahnya saktah, ya. Istilahnya saktah. Diam dulu baru amin gitu. Nah, habis amin, lanjut surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berhenti dulu, baru ruku. Jadi tenang itu maksudnya ya, jangan capek kalau begitu ya. Jadi Allah usolli wa tazuri Allahu akbar. Enggak langsung, diam dulu baru Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu namanya saktah. Saktah itu di bacaan-bacaan. Ya, di bacaan tuh. Habis baca ini saktah, habis baca ini saktah. Gitu. Jadi kita kenal selama ini di Quran saktah, di Yasin, di Wailul lil Mutaffifin ya. Nah, sekarang kita kenal saktah di dalam sholat. Jadi di setiap kita membaca untuk pindah ke bacaan yang lain kita saktah. Kita diam dulu, jangan langsung pindah. Nah, di dalam pekerjaan istilahnya bukan saktah tapi tumak-ninah. Apa itu tumak-ninah? Sukunun ba'da harkatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Jadi arti tumak-ninah itu adalah diam. Diam sesudah bergerak. Sekira-kira sudah tetap setiap anggota di tempatnya. Ada berapa? Tumak-ninah itu ada di ruku, ada di i'tidal, ada di sujud, ada di duduk antara dua sujud. Ada di beberapa tempat? 4. Di mana? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Jadi ketika kita mau ruku, Allahu akbar, jangan dulu kita angkat badan kita sebelum tetap ini anggota badan kita. Kita diam. Kita diam untuk melaksanakan tumak-ninah kita. Karena tumak-ninah ini ibu-ibu termasuk rukun sholat. Kalau di dalam sholat kita tidak tumak-ninah, maka tidak sah sholat kita. Kalau tidak sah sholat kita diterima enggak? Enggak. Sayang enggak? Sayang. Jadi harus tumak-ninah. Apa itu tumak-ninah? Diam, seluruh anggota ruku kita
ketika kita ruku dan jangan bangun sebelum tetap, ya. Nah, tetapnya anggota ruku kita ketika ruku sekadar seberapa lama? Sekadar kita baca subhanallah. Kan kita bacanya subhanallah ya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Gitu. Nah, itulah sebetulnya kita nggak baca nggak apa-apa. Sah-sah saja, ya. Ibu diem aja dalam sholat nggak apa-apa. Tapi ibu-ibu masih sholat nggak baca-baca ya. Iya. Terus mau ngapain kita kalau nggak baca-baca? Nah, dan bacaan itu ada hikmahnya kita baca. Buat apa? Buat mengetahui tumakninah kita, ya. Kalau kita nggak baca kan kita nggak tahu tumakninah kita seberapa. Jadi jangan bangun sebelum tetap anggota ruku kita ketika kita ruku. Jadi kayak papan tuh, lurus. Jangan begini kepala kita. Jadi kepala kita tuh sama dengan punggung kita kalau ruku. Terus di mana? Tumakninah di i'tidal. Bacaannya apa? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini mah lebih dari tumakninah ya. Panjang ya. Iya, lebih panjang dari apa? Dari subhanallah gitu. Misalnya ibu baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, sudah sah. Ya. Tapi sayang ya. Iya. Jadi ibu udah hafal kan? Kalau kita sudah hafal nggak dibaca-baca bisa lupa nggak? Bisa lupa, ya. Afatul ilmi an-nisyan. Rusaknya ilmu itu karena lupa. Kenapa lupa? Karena nggak dibaca-baca. Karena nggak diamalin, jadi lupa. Kalau sudah lupa, seperti orang tidak punya ilmu. Kayak ibu waktu masih kecil, kita kan ngaji ya Bu ya. Iya. Ini kan pelajaran masih kecil. Ini kan pelajaran anak-anak. Ya, pelajaran anak-anak. Kita baca lagi udah tua. Udah tua kita belajar lagi. Tapi malah tua pinteran waktu kecil. Ya, karena ibu repot. Sekarang kasihan ibu-ibu anak-anaknya. Ibu repot kasihan lagi. Umur kelas 5, kelas 6 tuh udah susah. Udah susah ngaji. Kenapa? Pelajarannya tuh banyak. Pulang tuh sampai sore. 2:30 baru pulang. Iya. Kalau yang pagi 2:30 udah pulang. Baru pulang. Ada les tambahan. Full day. Nanti kalau yang masuknya siang, pulangnya menjelang maghrib. Kasihan sekarang anak-anak. Makanya ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu, ibu-ibu udah nggak punya anak kecil ya, punya cucu. Yang kita harus punya ukuran umur buat anak cucu kita. Jangan sampai mereka baru masuk ngaji, baca Iqra, kenal sholat setelah mereka masuk SD. Masuk SD-nya misalnya kelas 3 terlambat tuh. Jadi akan lebih baik anak kita, cucu kita sekolah ngajinya sebelum dia sekolah. Supaya nanti pas giliran dia kelas 5 itu udah pindah ke Al-Qur'an. Ini baru udah SD, udah kelas 5 dia masih di Iqra, berat, Bu. Berat. Jadi kasihan anak kita. Kalau dulu kita banyak dapatnya, masih kecil. Nah, ibu kan udah nih dulu ibu banyak dapatnya, Bu. Dulu apa ya? Dulu tuh ya Allah. Ya, jadi semakin mendekati kiamat, zaman itu semakin cepat. Setahun kayak sebulan.
Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari. Sehari seperti 1 jam. Seperti itu ibu-ibu. Makanya pelajarannya nggak bisa banyak-banyak. Itu ngajinya. Kalau dulu kita ibu-ibu, saya di SD aja udah belajar huruf gundul. Di SD tuh. Jadi saya ngaji dipanggil ke rumah gurunya. Jadi udah dapet. Kalau sekarang ya Allah kasihan anak-anak kita. Ibu-ibu udah tuh Bu, udah repot. Dulu saya tenggelamnya di agama sih ya. Jadi terus gitu Bu. Jadi dari SD langsung ke pesantren, jadi ke agama terus. Kalau ibu misalnya ke SMP, masih dulu nih, kita cerita dulu. SMP masih ngaji nggak? Masih ngaji. SMA masih ngaji ibu. Oh ya Allah, ya SMA masih ngaji. Berhenti ngaji punya pas nikah lupa dah sama ngaji. Ngaji juga. Nggak berhenti ya ngaji ya, sama dong ya. Enggak maksudnya sama dengan saya. Misalnya ibu-ibu nih yang nggak pada ngaji, gitu aja, jangan ngomongin yang ngaji ya. Yang nggak ngaji, waktu ngajinya masih kecil gitu. Lupa nggak Bu? Pelajarannya pas giliran sekarang lupa. Ya, kalau kita dari kecil memang orang tuanya kita ngaji sholat ini ya tetap ngaji terus aja. Kalau yang misalnya yang zaman dulu kan ada ya orang yang nggak sholat, ini yang gitu tuh yang susah sekarang. Jadi ibu-ibu kembali afatul ilmi an-nisyan. Rusaknya ilmu itu karena lupa. Jadi karena lupa, jadi kayak kitab ini baru aja ketemu. Ya, padahal dulu kita pelajari. SD saya udah ngaji ini. Udah ngaji ini tuh ya. Lupa, tapi lupa kan? Lupa. Jawa dulu kan itu. Zaman dulu ibu-ibu belajar kita main-main ya. Nggak serius kayak begini kan? Iya. Nggak serius kayak begini. Jadi ibu-ibu pertama ruku, harus ada tumak ninah. Kemudian bangun i'tidal. Sampai tegak gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi terserah ibu-ibu. Yang kalau ngelihat dari kan katanya sampai SMA pada ngaji ya. Ada istilahnya khobar muqaddam, mubtada muakhar. Masih ingat enggak? Itu di letaknya maf'ul bih. Iya. Ya, jadi ibu-ibu gini. Sekarang tuh kenapa sampai berubah jadi mil as-samawati wa mil al-ardi? Dulu mungkin begini ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Rabbana ya Tuhan, lakal hamdu. Puji-pujian adalah milikmu. Sepenuh langit dan bumi. Ini mubtada, ini khobar, ini jumlah mubtada. Khobar jadi mubtada, jadi mubtada. Kemudian lakal hamdu mil ussamawatinya jadi khobar gitu. Kok sekarang bukan mil'u tapi mil as-samawati wa mil al-ardi. Nanti kalau ibu dengar ya, kalau dengar seperti itu jangan disalahin. Bisa jadi ibu-ibu benar yang sekarang. Tapi jangan disalahin. Orang dulu jangan disalahin. Enggak salah ya Allah. Kita mil'ul ya, mil'ul samawati. Saya kualat ibu-ibu. Jadi yang dulu benar mil'ul samawati wa mil'ul ardi, yang sekarang juga benar. Kenapa? Karena ibu-ibu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati itu jadi zorob makan. Apa itu zorob makan? Keterangan tempat. Sepenuh langit dan bumi. Sepenuh langit dan bumi itu adalah keterangan tempat. Kalau yang namanya zorob makan, keterangan tempat, dia menjadi harus mansub. Mansub itu apa? Ya bengong nih. Maksud apa? Fathah. Gitu. Jadi mil as-samawati wa mil al-ardi. Ada wakilnya. Iya. Ya, jadi ibu
Salah tuh mil as-samawati wa mil al-ardi, jangan disalahin. Ya. Jadi mil usamawati udah dari dulu kita mil usamawati. Iya. Asal jangan mil usamawati wa mil al-ardi. Nah, itu yang salah. Ya, kalau mil'u ya mil'u. Komitmen, konsisten. Iya. Kalau mil'a mil as-samawati wa mil al-ardi gitu. Ibu mau dirubah enggak? Enggak. Mau Nanti malah salah saja itu aja wes. Nanti malah lupa ya. Iya. Nanti mil as-samawati wa mil al-ardi lagi ya. Terus Iya. artinya juga kita bingung, karena artinya kan itu sepenuh langit